Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya semangat ya buat belajar ya, apalagi di awal kuarter 2 ini nih. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengawali dengan belajar sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi, kita nanti sama-sama akan melihat nih apa sih yang dimaksud dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Namun sebelum itu, kita mau ingat kembali nih dulu ya pelajaran yang sudah kalian pernah dapatkan di kelas 8 waktu SMP dulu, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Begitu karena apa? Karena ada kaitannya dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita bahas ke depannya. Jadi diharapkan perhatian setiap dari kalian ya untuk stay menonton video ini hingga akhir. Oke. Jadi, fokus kita pada pertemuan kali ini kita mau ingat kembali ya tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu kita mau belajar bersama-sama apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu dan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan suatu metode yang disebut metode substitusi dengan tepat. Seperti itu. Nah, terlebih dahulu kita perlu pahami nih apa sih itu sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, coba kamu perhatikan contoh berikut ini ya. Coba diperhatikan baik-baik. Juan dan Niel membeli pensil dan penghapus di toko yang sama. Juan membeli 3 pensil dan 5 penghapus dengan harga keseluruhan Rp11.000. Sedangkan Niel membeli 2 pensil dan 5 penghapus dengan harga 9.000. Begitu ya. Seandainya kamu diminta coba berapa harganya kalau kamu membeli misalnya 1 pensil dan 1 penghapus di toko yang sama. Berapa total harga yang harus kamu bayarkan? Kan kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu perbuahannya ini berapa begitu. Nah, dengan sistem persamaan linear, khususnya 2 variabel maupun 3 variabel, masalah seperti ini bisa diselesaikan. Jadi ada kaitannya ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk bisa mengetahui harga per buahnya begitu ya, setiap item yang disebutkan ini, maka kita perlu dulu yang pertama kali kita perlu pahami ya soalnya, lalu buat model matematikanya. Seperti itu. Ini sambil Miss review kembali ya. Nah, oleh karena itu dibuatkan tabel. Nah, coba kamu perhatikan tabelnya. Tabelnya itu adalah rinciannya dari apa yang disebutkan dari soal cerita yang ada, dari pernyataan yang diberikan begitu, bahwa Juan membeli itu 3 pensil, 5 penghapus, dia bayar 11.000. Niel membeli 2 pensil, 5 penghapus, dia bayar 9.000. Nah, untuk membuat model matematikanya seperti biasa kita perlu menuliskan pemisalan. Pemisalan apa? Pemisalan variabel untuk menyederhanakan pernyataan yang ada ya. Jadi kita misalkan nih, kita misalnya pakai variabel yang namanya juga persamaan linear 2 variabel. Artinya kita akan menggunakan yang namanya variabel ya. Ada 2 variabel. Baik itu X dan YK, ABK, CDK, terserah. Kalian boleh memilih ya, kalian mau pakai variabel apa begitu. Misalnya di sini Miss Mia pilih variabel X dan Y. X-nya Miss misalkan sebagai harga sebuah pensil, lalu Y-nya itu Miss misalkan sebagai harga sebuah penghapus. Sehingga kalau misalnya nih si Juan kita mau buat model matematika untuk apa yang dia beli dan total harga yang dia harus bayarkan, berarti dia akan menjadi 3X ya, karena dia beli 3 pensil begitu. 3 dikali harga sebuah pensil ditambah dengan 5 dikali harga sebuah penghapus, dia bayarnya totalnya berapa? Sama dengan 11.000 begitu. Niel juga begitu. Niel membeli 2 pensil, artinya dia membeli 2 dikali harga sebuah pensil ya, berarti 2X ditambah dengan 5 dikali harga sebuah penghapus, atau 5Y sama dengan 9.000. Nah, kalau kalian perhatikan ini muncul 2 persamaan ya. Yang pertama itu ada persamaan 3X tambah 5Y sama dengan 11.000. Yang kedua itu adalah 2X tambah 5Y sama dengan 9.000. Nah, ini disebut persamaan linear 2 variabel. Kenapa? Karena ada 2 variabelnya, ada X dan Y. Dan terdiri dari 2 persamaan juga ya. Sehingga ini karena terdiri dari lebih dari 1 persamaan, maka dia disebut sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, ini merupakan sistem yang terbentuk dari persamaan linear 2 variabel yang berbentuk misalnya ada sebuah contoh nih di sini. AX tambah BY sama dengan C,
dan dx tambah EY sama dengan F, atau dapat ditulis seperti ini ya. Ada pakai tanda kurung kurawal di situ, baru kamu tulis persamaannya satu persatu. Nah, ini adalah wujud dari sistem persamaan linear dua variabel yang kita sudah sama-sama bahas bersama ya, pelajari bersama waktu kalian dulu di kelas 8 begitu disampaikan oleh guru kalian. Seperti itu. Nah, lanjut menjawab pertanyaan yang tadi ya. Gimana caranya kita tahu harga sebuah pensil dan harga sebuah penghapus dong kalau kayak gitu ya? Berarti yang ditanyakan ini nilai X dan Y-nya. Nah, dulu kita belajar bahwa ada beberapa cara ya yang disebut metode. Nah, dalam hal ini kita mau sebut dia metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, metode apa aja itu? Apa yang kalian masih ingat? Ada nggak kalian ingat? Metode apa aja kira-kira? Ada metode eliminasi ya. Ada metode substitusi. Ada juga metode kombinasi atau metode campuran atau metode gabungan ya, banyak namanya. Terserah kalian mau sebut apa. Intinya kombinasi, campuran, gabungan. Dari apa? Dari metode eliminasi dan metode substitusi. Dan ada lagi nih, satu metode, yaitu metode grafik. Nah, gimana tuh? Mungkin ini yang agak asing ya. Coba kamu buka, masing-masing dari kalian buka buku cetakmu di halaman 75 ya, di buku paket kita di halaman 75, coba kamu cek tuh. Nah, di situ ada penjelasan bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Dalam artian kalau grafik kita harus gambar dong ya, persamaannya di dalam diagram kartesius. Berarti sebelum kita gambar tentu kita harus cari tahu dulu nih titik koordinatnya begitu. Sambil kamu buka ya di halaman 75 di buku paket. Di contoh yang pertama tuh ada dua persamaan yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel ya. Dibikinkan dulu tuh tabel titik koordinatnya, baru setelah dapat titik koordinatnya digambarkan di dalam diagram kartesius. Nah, yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah titik potong dari dua persamaan itu di dalam grafik. Begitu. X-nya berapa, Y-nya berapa, itulah dia. Seperti itu ya caranya. Jadi ada metode eliminasi, substitusi, kombinasi, dan grafik. Nah, namun kita mungkin akan berfokus pada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode kombinasi ya. Kalau untuk metode grafik, untuk sistem persamaan linear 3 variabel tidak digunakan ya. Nah, kalian masih ingat nggak kira-kira apa itu metode eliminasi nih? Dari kata dasar eliminasi, artinya kalau eliminasi, kita eliminasi itu kan bahasa serapan ya, dari bahasa Inggris ya, elimination ya. Artinya kita hilangkan, apanya yang kita hilangkan? Salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lainnya. Bagaimana ini bentuknya? Coba kamu perhatikan ya. Nah, misalnya nih kita diberikan nih ada sistem persamaan linear dua variabel ya, X tambah 2Y sama dengan 2 dan 3X tambah Y sama dengan 6. Nah, misalnya nih kita diminta cari nilai X atau Y-nya ya menggunakan metode eliminasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita hilangkan salah satu variabel di antara dua variabel ini, antara ada X dan Y ya. Kamu pilih salah satu, hilangkan. Lalu nanti kamu akan peroleh variabel yang lainnya. Misalnya nih, di sistem persamaan ini kita mau hilangkan X. Nanti kalau kita hilangkan X nanti dapat Y. Seperti itu ya. Tapi ingat, misalnya nih kita hilangkan variabel X, maka kita perlu menyamakan dulu koefisien dari X-nya gitu ya. Kita samakan koefisien dari X-nya. Coba kamu perhatikan. Ini dua persamaan ini koefisien X-nya berapa? Kalau persamaan yang pertama itu yang X tambah 2Y sama dengan 2, dia punya koefisien X itu 1 ya. Tapi yang persamaan berikutnya yang 3X tambah Y sama dengan 6, koefisiennya itu 3. Berarti harus kita samakan dulu dong. Kenapa perlu disamakan? Karena kita mau hilangkan ya. Nah, bagaimana caranya menyamakan koefisien? Harus kita kalikan dengan suatu bilangan tertentu. Coba kamu perhatikan tuh. Bilangan persamaan pertama dikali dengan 3, lalu persamaan kedua dikali dengan 1. Supaya apa? Supaya nanti sama koefisien X-nya gitu ya. Kalau kita kali dengan 3 kan masing-masing komponennya harus dikalikan toh. Berarti X kali 3 kan jadi 3X ya. Kemudian 2Y dikali 3 harus sama dengan 6Y dong. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu. Nah, demikian juga kalau yang di persamaan keduanya itu
kita hanya perlu kali dengan 1 ya, supaya menghasilkan dirinya sendiri. Nggak perlu kita kalikan dengan bilangan-bilangan lain lagi gitu ya. Karena nanti kita akan samakan dengan yang persamaan pertama begitu. Jadi tinggal dikali 1 aja semua, berarti 3x tambah Y sama dengan 6 begitu. Nah, setelah sudah sama koefisien dari variabel X yang mau kita hilangkan ini, kita hilangkan, kita eliminasi dengan cara kita jumlahkan atau kurangkan. Sesuaikan ya dengan persamaan yang ada. Kan sekarang kita punya 3x tambah 6y sama dengan 6, lalu 3x tambah y sama dengan 6 ya. Nah, menurutmu supaya misalnya 3x ini dan 3x ini bisa hilang, bisa habis ya, dalam artian 3x ini bla 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 3x ini bisa jadi sama dengan 0. Berarti kita harus pakai tanda operasi apa? Kalau 3x bla 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 3x sama dengan 0, bisa pakai tanda operasi apa nih di sini? Tambahkah atau kurang? Kalau 3x tambah 3x kan hasilnya justru 6x ya. Tapi kalau 3x dikurang 3x hasilnya 0. Oh, berarti di sini kita bakal pakai tanda operasi kurang supaya nanti x-nya itu tereliminasi. Berarti 3x kurang 3x ya 0 ya, nggak perlu kita tulis. 6y dikurang y ya hasilnya 5y. 6 kurang 6 ya hasilnya 0. Berarti y sama dengan 0 bagi 5 atau y sama dengan 0. Nah, dapat nih y-nya sama dengan 0 nih. Nah, lanjut ya, kita sudah dapat y-nya sama dengan 0. Nah, inilah cara menggunakan metode eliminasi ya. Jadi kita hilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Kalian ingat ya. Nah, kemudian kita mau lihat juga gimana kalau metode substitusi nih. Kan tadi kita sudah bahas nih eliminasi ya. Sekarang substitusi. Apa sih itu substitusi? Ini sama ya dengan eliminasi, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris ya, substitute gitu ya. Artinya kita gantikan. Maka metode substitusi ini adalah metode substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain, kemudian nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Intinya apa? Intinya kalau eliminasi tadi menghilangkan, kalau substitusi itu menggantikan. Jadi ada sebuah variabel yang kita gantikan supaya nanti diperoleh nilai variabel yang lainnya. Begitu ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana langkah-langkahnya? Coba kamu perhatikan dengan soal yang sama. Dengan soal yang sama dengan yang tadi ya. Tadi kan pada metode eliminasi kita sudah peroleh ya nilai y-nya sama dengan 0 tadi. Y-nya sama dengan 0. Nah, metode substitusi itu bagaimana? Nah, nilai y sama dengan 0 yang kita peroleh sebelumnya ini kita substitusikan atau kita gantikan masuk ke dalam salah satu persamaan antara x tambah 2y sama dengan 2k atau 3x tambah y sama dengan 6. Kalian bisa pilih ya, terserah yang mana. Misalnya kita ambil persamaan yang pertama ya. Misalnya x tambah 2y sama dengan 2. Kita gantikan nilai y-nya di situ dengan 0 supaya dia menjadi x tambah 2 kali 0 kan sama dengan 2 ya. Atau x tambah 0 sama dengan 2 atau x sama dengan 2. Dari sini kita peroleh nilai variabel yang lainnya itu gitu. Kalau tadi kita dapat y sama dengan 0, dengan cara substitusi kita bisa dapat nih nilai x-nya gitu ya. Jadi kita gantikan nilai salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Kita gantikan tadi y untuk dapat x-nya. X-nya sama dengan 2. Sehingga diperoleh juga nih nilai x-nya yaitu 2. Sehingga kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Atau bisa dituliskan seperti ini. HP-nya 2,0 ya. X, Y begitu. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya di awal tadi kita dapat nilai y-nya sama dengan 0 itu dengan cara eliminasi, kemudian dapat nilai x-nya dengan cara substitusi, ini disebut metode campurannya atau metode kombinasi. Nah, itulah dia maksud dari metode eliminasi, substitusi, dan metode kombinasi. Seperti itu ya. Jika kalian kurang paham silakan sampaikan kepada Miss Nia ya. Nah, berikutnya nih. Kita mau bahas bagaimana sih sistem persamaan linier 3 variabel dan apa yang membedakannya dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Coba kalian perhatikan ya. Nah, persamaan linier 3 variabel disebut persamaan linier 3 variabel ini nggak jauh beda ya dengan persamaan linier 2 variabel yang tadi. Ini adalah persamaan yang memiliki 3 variabel. Begitu, ini bentuk umumnya. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Di mana
X, Y, Z-nya itu adalah variabelnya. Makanya di situ ada 3 variabel ya, ada X, Y, dan Z. Makanya dibilang persamaan linear 3 variabel begitu. Dan jangan lupa masing-masing variabelnya itu berderajat 1 atau berpangkat 1 ya. Makanya disebut persamaan linear 3 variabel. Seperti itu. Untuk A, B, C-nya sendiri adalah koefisiennya dari variabelnya. Kemudian untuk D itu adalah hasilnya ya. Ini konstanta ini nak. Yang D itu adalah konstanta ya. Artinya bilangan yang berdiri sendiri, dia bukan koefisien, bukan variabel gitu. Nah, gimana kalau sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, sama kayak sistem persamaan linear 2 variabel, kalau disebut sistem itu kalau terdiri dari beberapa persamaan. Sama halnya dengan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Artinya sistem persamaan ini terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang disajikan secara bersamaan. Ya, disebut persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 3 persamaan yang disajikan secara bersamaan dan berurutan ya. Begitu. Jadi kamu bisa misalnya contohnya begini nih. Mis kasih contoh satu ya, misalnya nih. 3x ditambah 4y tambah 5z sama dengan 6 misalnya. Lalu ada 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 4. Kemudian X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, ini semua disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Karena terdiri dari 3 persamaan linear yang disajikan secara bersamaan dan berurutan juga ya. Makanya disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sama kayak sistem persamaan linear 2 variabel, ini juga bisa kita selesaikan ya. Kita bisa selesaikan dalam artian kita bisa tahu nilai X, Y, Z-nya dengan menggunakan metode. Ada apa aja metodenya? Sama kayak tadi, ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada metode kombinasi, dan satunya lagi disebut metode determinan. Nah, mungkin yang asing bagi kalian adalah metode determinan ya. Ini metode determinan apa sih? Ini ada kaitannya dengan istilah matriks. Namun karena kita belum belajar matriks, jadi ini pending dulu ya. Jadi kita belum pelajari metode determinan, sehingga kita hanya akan fokus pada metode eliminasi, substitusi, dan kombinasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar ya bagaimana menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode substitusi. Ini kemarin kan kita sudah mengenal ya, ada beberapa metode tuh yang dapat kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau si nilai X, Y, Z-nya ini. Nah, kita mulai dari metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Nah, metode substitusi ini apa sih? Metode substitusi seperti kata dasarnya ya, yaitu substitusi ya. Artinya kita mau gantikan gitu. Apanya yang mau digantikan? Variabelnya, seperti itu ya. Kita menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain begitu. Jadi variabelnya digantikan supaya apa? Supaya kita memperoleh nilai dari variabel yang lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan lihat bagaimana itu kira-kira bentuknya ya. Nah, langkah-langkah metode substitusi ini ada 4. Apa aja itu? Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Ini diumpamakan kalau misalnya kita dikasih ada 3 persamaan linear 3 variabel ya, artinya yang membentuk sistem begitu. Kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana di situ. Lalu kita nyatakan variabelnya itu misalnya X sebagai fungsi dari Y dan Z K, kemudian Z atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi dari X dan Y. Seperti itu. Lalu yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh pada langkah 1 ini ke kedua persamaan yang lainnya sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang kita tadi peroleh dari langkah kedua. Lalu langkah terakhirnya, substitusikan dua nilai yang diperoleh pada langkah ketiga ini ke dalam salah satu persamaan semula untuk memperoleh nilai variabel yang lainnya. Nah, mungkin di sini kalian masih bingung ya, ini langkah-langkahnya gimana cara menerapkannya. Nah, Miss Mia akan berikan satu contoh soal, harap semuanya memperhatikan dengan baik ya. Nah, berikut satu contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan linear berikut dengan metode substitusi. Bisa kita lihat di situ ya, sudah ada sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu persamaan 1
ada X tambah Y tambah Z sama dengan 2, kemudian pada persamaan 2 ada 2X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 1, lalu pada persamaan yang ketiga ada X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, lalu nyatakan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi dari X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Ini maksudnya apa sih? Nah, pertama kita lihat dulu nih, persamaan yang paling sederhana kira-kira yang mana ya? Artinya paling sederhana itu yang paling mudah dihitung gitu, paling mudah diotak-atik, paling mudah diubah-ubah bentuknya. Artinya dia punya koefisien paling kecil ya, atau angka-angka di situ paling kecil. Nah, kita bisa lihat di situ ya. Nah, di situ kan sebenarnya semuanya sederhana ya, kita pilih yang paling sederhana. Coba kamu perhatikan persamaan yang ketiga. Nah, pada persamaan yang ketiga ini, dia lebih mudah ya, karena X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Semuanya angka-angka kecil begitu ya. Jadi kita akan nyatakan salah satu variabelnya sebagai fungsi. Misalnya kita pilih nyatakan X yang ini sebagai fungsi. Artinya kita akan buat persamaannya menjadi X sama dengan. Bagaimana tuh kira-kira? Berarti X kurang Y kurang Z sama dengan 0. Kita buat X sama dengan menjadi Y-nya dan Z-nya juga pindah ruas ya, supaya X sama dengan begitu. Jadi X sama dengan negatif Y pindah ruas menjadi X sama dengan Y, kemudian negatif Z pindah ruas menjadi tambah Z. Jadi di sini kita peroleh nih nilai X sama dengan Y tambah Z. Nah, ini kita beri nama, karena tadi kita beri nama ya, untuk setiap persamaannya tadi ada persamaan 1, 2, 3, ini kita beri nama sebagai persamaan yang keempat begitu. Jadi kamu ingat persamaan empatnya adalah X sama dengan Y tambah Z. Nah, sampai di sini kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Substitusikan X-nya tadi yang kita dapat itu, yang diperoleh pada langkah pertama, pada kedua persamaan yang lainnya. Yang lainnya maksudnya yang mana? Tadi kan kita gunakan persamaan 3 toh, berarti sekarang kita akan gunakan persamaan 1, 2. 1 dan 2 ya, artinya X ini di persamaan 1 maupun persamaan yang kedua kita ganti nilai X-nya di situ. Nah, sehingga substitusikan nilai X yang kita dapat pada langkah pertama tadi ke dalam kedua persamaan, baik di persamaan 1 maupun persamaan 2. Kalau misalnya kita sudah pakai tadi persamaan 3, kita nggak pakai lagi ya. Jadi kita pakai persamaan yang lain, begitu. Nah, berarti kalau kita mau substitusikan, gantikan aja tuh persamaan 1 kan X tambah Y tambah Z sama dengan 2 ya. Ganti X-nya itu dengan Y tambah Z. Begitu ya, karena kan tadi kita sudah buat X sama dengan Y tambah Z. Jadi diganti aja di situ. Ditambah Y tambah Z sama dengan 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Nah, dapat lagi nih persamaan yang baru nih. Kita beri nama ya. Tadi kan sudah ada 4 persamaan ya. Ada persamaan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita beri nama dia persamaan yang kelima. Demikian juga untuk yang persamaan 2 tadi, kan si X-nya juga harus kita ganti ya dengan Y tambah Z. Nah, tulis kembali persamaan yang keduanya apa? 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Ganti X-nya dengan Y tambah Z menjadi 2 dalam kurung Y tambah Z dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Ya. Kemudian ini 2-nya dikali masuk ke dalam menjadi 2Y ditambah 2Z dikurang Y ditambah Z sama dengan negatif 1. Atau Y ditambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita dapat lagi nih persamaan yang baru nih, yaitu kita beri nama dia persamaan yang ke-6 ya, karena tadi kan berakhir di persamaan 5 ya, berarti ini persamaan 6. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kalau kita lihat ini, wah ada 2 persamaan baru yang kita dapatkan ya, persamaan 5 dan 6. Kalau dilihat-lihat lagi, ini kayaknya persamaan linear 2 variabel dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya 2 persamaan ini kita satukan, dia akan menjadi apa? Menjadi sistem persamaan linear 2 variabel. Oleh karena itu, pada langkah ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah kedua tadi, di mana kita tadi peroleh persamaan 5 dan 6, kita selesaikan menggunakan metode substitusi lagi. Begitu ya, karena di sini kita mau terapkan metode substitusi nih ya. Nah,
Sekarang kita sudah punya dua persamaan kembali ya, persamaan 5 dan 6. Nah, kita pilih lagi nih salah satu persamaan. Jadi kembali ke langkah pertama tadi ya. Di langkah pertama tadi kan juga kita pilih salah satu persamaan ya. Bedanya ini sisa dua persamaan gitu. Nah, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana nih di sini antara persamaan 5K atau 6. Nah, menurut kalian yang mana yang paling sederhana nih? Kalau menurut Miss Mia sih persamaan 6 ya. Kenapa? Karena paling mudah di situ ada variabel yang koefisiennya itu 1, kan lebih cenderung mudah dihitung ya. Nah, kita pilih nih persamaan 6 di mana y-nya itu yang kita nyatakan sebagai fungsi dari z. Artinya nanti persamaannya akan kita bikin jadi y sama dengan. Begitu ya, jadi kita pilih persamaan 6. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Nah, kita buat menjadi Y sama dengan, berarti tambah 3Z-nya itu harus pindah ruas Y ke sebelah menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 3Z, atau Y sama dengan negatif 1 kurang 3Z. Nah, inilah dia persamaan yang berikutnya ya. Tadi kita sudah beri nama sampai persamaan 6 ya. Berarti ini kita kasih nama lagi nih sebagai persamaan yang ke-7. Nah, setelah kita dapat ini, apa lagi langkah berikutnya? Substitusikan lagi dong, kembali ke salah satu persamaan ya. Kalau tadi kita pakai persamaan 6, berarti sekarang kita menggunakan persamaan 5 nih. Artinya apa? Artinya kita substitusikan nilai Y yang kita dapat pada persamaan 7 ke dalam persamaan yang kelima. Artinya persamaan 5 yang mana? 2Y tambah 2Z sama dengan 2. Kamu ganti Y-nya dengan negatif 1 kurang 3Z. Nah, nanti kamu akan dapat tuh nilai variabel yang lainnya. Kenapa? Karena kan tujuan kita mensubstitusi atau menggantikan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya gitu ya. Jadi, sekarang untuk persamaan 5 kita ganti nilai Y-nya menjadi negatif 1 dikurang 3Z. Kemudian, nanti menjadi 2 dikali dalam kurung negatif 1 kurang 3Z. Ditambah 2Z sama dengan 2. Kali masuk 2-nya, berarti 2 kali negatif 1 negatif 2 ya. 2 kali negatif 3 negatif 6Z. Ditambah 2Z sama dengan 2, atau negatif 2 dikurang 4Z sama dengan 2. Atau negatif 4Z sama dengan 2 tambah 2. Atau negatif 4Z sama dengan 4, atau Z sama dengan negatif 1. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang kita dapat ya nilai salah satu variabelnya, yaitu Z ya. Z sama dengan negatif 1. Nah, note nih di sini nih, kita sudah dapat nilai salah satu variabel nih. Artinya apa? Artinya tinggal satu langkah lagi kita bakal dapat nilai variabel lainnya lagi. Seperti itu ya. Sekarang kita dapat Z, artinya Z ini bisa kita substitusikan lagi ya ke dalam salah satu persamaan yang antara 5, 6, atau 7 gitu, supaya kita dapat nilai Y-nya nih. Terserah kalian mau pilih persamaan yang mana ya. Tinggal masukkan saja. Berarti langkah berikutnya, kita substitusikan nilai Z sama dengan negatif 1 ini ke dalam salah satu persamaan. Misalnya kita pilih persamaannya itu adalah persamaan 7 ya. Yang kembali ke atas, yang Y sama dengan negatif 1 kurang 3Z. Ganti Z-nya dengan negatif 1 menjadi Y sama dengan negatif 1 dikurang 3 dalam kurung negatif 1. Dapatlah dari situ Y sama dengan negatif 1 ditambah 3, atau Y sama dengan 2. Sehingga pada langkah ketiga ini kita peroleh nilai dari dua variabel, yaitu Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negatif 1. Nah, kita udah dapat nih nilai dua variabel nih. Berarti sisa kita cari nilai satu variabelnya lagi tuh, yaitu X ya. X-nya ini kita belum tahu nih. Sehingga pada langkah keempat, kita substitusikan dua nilai variabel yang diperoleh pada langkah ketiga tadi, baik nilai Y maupun Z-nya itu, kembali ke salah satu persamaan semula yang sudah diberikan di soal. Kamu pilih tuh mau pakai persamaan 1, 2, 3 yang mana gitu ya. Terus gantikan Y dan Z-nya, dapat deh nilai X-nya. Kan kita substitusikan satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lainnya ya. Begitu. Jadi pada langkah keempat ini kita substitusikan nilai Y dan Z pada langkah ketiga yang kita dapatkan tadi ke dalam salah satu persamaan. Misalnya di sini Miss Mia pilih kembali ya persamaan 3 karena paling sederhana ya. Berarti ganti saja Y-nya dengan 2,
Z-nya dengan negatif 1, kita dapat X kurang Y kurang Z sama dengan 0, atau X kurang 2 kurang negatif 1 sama dengan 0, atau X kurang 2 tambah 1 sama dengan 0, X kurang 1 sama dengan 0, atau X sama dengan 1. Sehingga pada langkah keempat diperoleh X sama dengan 1. Sehingga kita boleh tarik kesimpulan nih, bahwa himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang diberikan adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan negatif 1. Atau bisa juga kita tuliskan begini ya, HP-nya itu 1,2, negatif 1. Baru pakai tanda kurung kurawal. Seperti itu. Jadi inilah dia himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang kan? Gampang dong. Nah, lanjut ya. Nah, supaya kalian makin paham, tersedia soal di halaman 92 nomor 6 ya, bagian C dan D. Silakan kalian kerjakan. Miss juga sudah perlihatkan di video ini, silakan kalian kerjakan, juga bisa buka di buku cetaknya masing-masing. Nanti nomor 6C-nya akan kita bahas bersama, namun 6D-nya wajib untuk kalian kumpulkan ya, sebagai formatif dan juga sebagai prasyarat untuk mengikuti summative. Nah, demikian video kali ini. Terima kasih atas atensi yang sudah kalian berikan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.